Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan uji hipotesis yang mana kali ini kita bahas bagi rata-rata dua populasi ya. Nah, pada video bagian pertama itu kita akan bahas ketika ragam kedua populasi itu diketahui. Itu kita menggunakan uji Z. Nah, ketika melakukan uji hipotesis bagi rata-rata dua populasi dengan ragam kedua populasinya diketahui, kita dapat menggunakan uji Z. Ya, jadi clue-nya ini. Ya. Keseimbangan baku atau ragam setiap populasi diketahui. Ya. Nah, hipotesisnya sama, masih ada dua arah dan satu arah. Ya. Nah, yang menjadi pembeda adalah di sini H0 dan H1-nya seperti ini. Ya, ada rata-rata dari populasi pertama kurangi rata-rata dari populasi kedua. Nah, tandanya di sini tetap akan sama dengan dan tidak sama dengan untuk dua arah. Dan untuk satu arah ekor kiri juga sama, ya. Karena clue-nya di H1 ini, ya ekor kiri, maka yang lancipnya di kiri gitu ya. Kemudian kebalikannya H0-nya adalah lebih dari sama dengan. Dan ekor kanan yang lancipnya di kanan atau lebih dari, maka H0-nya kurang dari sama dengan. Seperti itu. Nah, kemudian uji Z yang digunakan seperti ini, teman-teman. Ya, agak panjang ya. Nanti kita akan selesaikan. Dan kita pengujiannya kita akan tolak H0 jika mutlak Z lebih dari Z tabel untuk dua arah, dan ini yang untuk ekor kanan, ekor kiri dan ekor kanan. Di sini kita akan coba latihan soal ya untuk ketika kasusnya ini ada dua populasi dan dari rata-rata dua populasi itu ragamnya dari setiap populasi itu diketahui ya. Jadi soalnya seperti ini, dua jenis tali tambang yang ingin dibandingkan kekuatannya. Nah, untuk keperluan ini diambillah 50 tali untuk tambang jenis A dan 45 tali untuk tambang jenis B. Kita bedakan dengan warna saja. Ya, 50 untuk jenis A dan 45 untuk jenis B, seperti itu. Nah, ini diuji pada kondisi yang sama ya. Dan jenis A mempunyai kekuatan rata-rata ya, kekuatan rata-rata 78,3 kg dengan simpangan baku 5,6 kg, dan jenis B mempunyai kekuatan rata-rata 87,2 kg dengan simpangan baku 6,5 kg. Ini untuk jenis B ya. Dan ini untuk jenis A. Itu ya. Ujilah pada tarak nyata 1% apakah kekuatan rata-rata tali jenis A ini berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B. Nah, kita lihat di sini yang ingin diujikan adalah ini. Apakah ya, setelah apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata tali jenis B. Kalau di sini bagaimana? Apakah dia satu arah atau dua arah? Atau apakah ini H1 atau H0? Nah, kita lihat di sini ya, dia menyatakan perbedaan ya, berbeda saja, bukan nggak menjelaskan mana yang lebih kuat atau mana yang tidak lebih kuat ya. Berarti ini adalah hipotesis dua arah ya. Ingat lagi, hipotesis dua arah itu biasanya menyatakan, kalau H0-nya menyatakan persamaan, berarti H1-nya menyatakan perbedaan ya. Berarti di sini diketahui yang hipotesisnya adalah H1 dengan tandanya tidak sama dengan ya. Maka H0-nya tandanya sama dengan. Nah, kita sudah dapat nih ya untuk yang pertama. Seperti itu. Kita boleh tulis saja di sini ya. Yang pertama, perumusan hipotesis ya. H0-nya itu tandanya sama dengan. Nah, yang sama dengan itu berarti mu jenis A ya, saya ganti dengan A saja. Mu B itu tidak berbeda
kekuatannya. Tidak berbeda maka tandanya sama dengan, ya. Nah, di sini sama dengan 0. Kita 0 saja karena di sini tidak ada angka yang dihipotesiskan, ya. Tidak ada dia berbeda sebesar berapa gitu. Berbeda kekuatannya sebesar berapa kilogram, tidak ada. Jadi hanya berbeda saja, ingin diketahui apa berbeda atau tidak, seperti itu. Nah, di H0 ini kondisi ketika tidak berbeda, makanya tandanya sama dengan. Dan H1 ini kondisi ketika mu A dikurangi mu B itu dia tidak sama dengan 0. Atau kita boleh tulis juga agar lebih memudahkan, kita pindah ruas mu B-nya ke sebelah kanan. Maka mu A sama dengan mu B. Atau mu A tidak sama dengan mu B. Ini akan lebih enak diinterpretasikannya. Ya. Apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan rata-rata tali jenis B, seperti itu. Kebalikannya H0-nya berarti tidak terdapat perbedaan, seperti itu. Nah, ini untuk pengujian hipotesis. Yang kedua, kita ingin menghitung statistik uji. Ya, statistik uji. Nah, kita lihat lagi. Tadi karena di sini simpangan bakunya diketahui, ya, simpangan baku populasinya diketahui, ya, ini diketahui, ya. Nah, sigma 1 atau sigma A dan sigma B nya diketahui. Nah, maka kita pakai yang ini, ragam kedua populasi diketahui. Nah, kita tulis rumusnya dulu, ya. Maka statistik ujinya itu ZH sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 gitu, ya. Kurangi angka yang dihipotesiskan, D0 karena D0 tidak ada jadi 0 saja. Tapi kita tulis dulu di rumus, ya. Bagi akar dari, nah ini, sigma 1 kuadrat, maaf, sigma 1 kuadrat dibagi N1, ya, tambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Nah, ini kita pindahkan ke bawah, ya, kita pindahkan ke bawah, kita masukkan ke sini, ya, kita masukkan di bawah sini saja, dan kita cari dulu yang diketahui angka-angkanya, mana saja yang mau dimasukkan ke perhitungan, ya. Di sini ada 50 tali tambang jenis A. Nih N berarti NA, ya, atau N1 sama dengan 50. Dan NB atau N2 sama dengan 45. Nah, ini di sini keduanya tidak harus sama, ya, N-nya bisa berbeda antara A atau B. Kemudian jenis A mempunyai kekuatan rata-rata segini. Ya, berarti langsung saja kekuatan rata-rata, ya, berarti X barnya dari A itu sama dengan, atau X bar 1, ya, sama dengan 78,3. Kemudian simpangan bakunya, simpangan baku A itu bukan ragam, ya, simpangan baku, jadi belum dikuadratkan. Simpangan baku A itu hasilnya 5,6 seperti itu, ya. 5,6. Nah, maka kita bisa tulis dari sini. Kalau kita kuadratkan, ya, menjadi ragam. Simpangan baku dikuadratkan jadi ragam. 5,6 dikuadratkan jadi 31,36. Kemudian yang B, tali B, rata-ratanya itu ada 87,2. Dan simpangan bakunya, nah, ingat yang diketahui simpangan bakunya, ya, 6,3. Dan kalau di perhitungan kita butuh ke ragam, berarti kita kuadratkan, ya, kita kuadratkan 6,3 menjadi 39,69. Nah, di sini tadi D0-nya bernilai 0 karena tidak ada angka yang dihipotesiskan, seperti itu. Maka tinggal kita substitusikan, ya. Di sini yang di rumusnya berbau 1 itu kita anggap A, ya. Yang ada 2-nya itu kita anggap B. Jadi kita masukkan X bar 1 itu X bar A
ya, nilainya 78,3 dikurangi X bar 2 atau X bar B itu 87,2 kurangi 0 bagi akar dari akar dari sigma kuadrat A itu 31,36 dibagi N satunya NA nya 50 ditambah 39,69 dibagi 45. Nah, dia didapatkan hasilnya itu negatif 8,9 dibagi 1,228. Hasilnya adalah negatif 7,25. Kita dapatkan ya hasilnya negatif 7,25. Seperti itu. Nah, kemudian tahap ketiga adalah kriteria pengujian. Ya, kriteria pengujian. Kita akan tolak H0 depannya gitu ya. Tolak H0 jika apa tadi? Kita lihat di sini. Kita akan menolak H0 jika, ingat kita tadi pakai hipotesis yang dua arah karena kita mau lihat perbedaan saja. Ya. Tolak H0 jika mutlak Z lebih dari Z alfa per 2. Di sini Z-nya maksudnya adalah Z hitung ya. Jadi yang dibandingkan itu selalu nilai hitung dengan nilai di tabel. Ya, seperti itu. Tolak H0 jika mutlak Z hitung lebih dari Z alfa per 2, Z tabel. Ya. Nah, berarti dengan alfa sama dengan berapa tadi? 1%, 0,01, maka Z alfa per 2 sama dengan Z 0,005. Kita dapatkan 0,005 ya. Itu di mana di sini? 0,005. 0,005 kita cari dulu. Ya, ada di 2,57 di sini. 2,57. Ya, 2,575 lebih lengkapnya. Karena di sini kan kita tahu ya 0,005 itu di antara 0,0051 dan 0,0049. Jadi kita bisa ambil rata-ratanya di tengah sini. Ya, di tengah sini adalah 0,005. Ya, 0,005. Maka di sini juga kita rata-ratakan. Jadi 0,075. Ya. Nah, di sini kita ambil 2,5. Ya, di sininya juga. Ya, maka Z ya 0,005 itu adalah 2,575. Ya, ini hasil dari tabel. Z hitung dengan Z tabel. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan ya. Karena mutlak Z hitung itu berapa tadi? Mutlak negatif 7,25. Itu benar ya, dia lebih besar dari 2,575. Nah, ini benar nih. Kita akan menolak H0 jika mutlak Z hitung lebih dari kita akan menolak H0 jika mutlak Z hitung lebih dari Z tabel. Dan ini benar nilainya, Z hitung lebih dari Z tabel ya. Maka H0 ditolak. Nah, kan H0 ditolak, maka interpretasinya bagaimana? Ya. Maka yang kelima, interpretasi ya. Pada arah nyata berapa? 1%. Nah,
di sini kita lihat kita punya H0 ditolak dan yang ditanyakan tadi adalah ini kekuatan rata-rata berbeda. Ini adalah H1 tadi, itu berbeda. Jadi di soal itu H1 dan yang ditolak H0. Nah, keputusannya ini kita bisa lihat di yang sebelumnya ya. Tadi teman-teman sudah bisa tahu ya, sudah 3 kali lebih mengerjakan. Nah, ini berarti kalau H0-nya ditolak dan di soalnya H1, maka di sininya adalah terdapat, karena yang kita yakini H1 ya. Karena H0 ditolak, kita yakini H1, maka kalau pertanyaannya H1 itu terdapat cukup bukti untuk menyatakan H1. Menyatakan bahwa kekuatan H1-nya itu apa? Kekuatan rata-rata tali jenis A gitu ya, berbeda ya, makanya tandanya tidak sama dengan, berbeda dengan P. Simply kita bisa jawab seperti itu. Nah, kalau lebih bagus lagi teman-teman tulis secara lengkap seperti itu.